Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran kita. Pada video kali ini adalah video di materi ke-11 tentang konsep model bisnis kanvas dalam studi kelayakan bisnis ya. Baik, sebagai pengantar ya. Dalam studi kelayakan bisnis, salah satu yang paling krusial adalah bagaimana calon pebisnis ini bisa menghasilkan nilai. Bisa menghasilkan nilai, kemudian bisa mengoperasikan diri dan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Jadi, kata kunci dari sebuah kegiatan studi kelayakan bisnis itu bagaimana pertama adanya menghasilkan satu value ya. Sebenarnya apa sih value ini? Value ini adalah nilai yang nanti konsumen akan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan manfaat dari nilai tersebut. Contoh, ketika orang haus, maka orang membeli value air kemasan itu adalah untuk menghilangkan dahaga. Jadi dengan cara praktis ya. Jadi artinya orang membeli minuman kemasan itu value-nya itu adalah mendapatkan air secara praktis di mana saja berada yang sudah ada kemasannya. Kemudian mereka mau membayar sejumlah uang. Nah, itulah yang namanya nilai tadi. Kemudian misalnya ketika orang lapar, orang ingin makan. Jadi kemudian berdirilah sejumlah rumah makan ataupun restoran. Nilainya apa? Nilainya adalah bisnisnya adalah menyediakan makanan dan minuman untuk mereka yang tidak makan di rumah. Ya, atau mengundang orang-orang yang ingin dalam kaitannya misalnya membangun relationship ya, persahabatan dan lain-lain dengan mengajak makan dan di restoran. Nah, ini semuanya nilai begitu. Makanya ada berbagai bentuk restoran ya yang nanti konsepnya itu memang bisa lebih mudah untuk bernegosiasi atau memang sekedar hanya untuk makan begitu. Kemudian semuanya itu untuk menghasilkan keuntungan tentunya ya. Nah, jadi ada satu konsep ya yang ditemukan oleh namanya Alexander Osterwalder ya. Dia ini menciptakan sebuah model yang namanya bisnis model kanvas atau yang disingkat dengan BMC. Nah BMC ini nanti memuat harus ada 9 elemen utama untuk menggambarkan bagaimana sebuah bisnis itu berjalan. Jadi nanti konsepnya itu adalah bagaimana 9 elemen ini bisa menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai. Jadi dalam konteks studi kelayakan bisnis, BMC ini membantu melihat apakah ide bisnis dapat dieksekusi secara realistis dan menguntungkan. Nah, konsep ini ya akan coba kita jelaskan. Jadi 9 elemen bisnis model kanvas itu yang pertama, seorang yang ingin melakukan kegiatan bisnis dia harus memastikan punya yang namanya customer segments atau siapa pelanggannya. Nah, ini harus ada kemampuan untuk mendefinisikan ya sebenarnya siapa yang menjadi target utama ketika kita mau berbisnis, siapa sebenarnya orang yang akan membeli gitu kan. Nanti kan tentu bisa diklasifikasi pada aspek demografis, geografis, psikografis kan.
berapa usianya, tingkat pendidikannya, penghasilannya, tinggalnya di mana, bagaimana perilakunya dan seterusnya. Itu harus dianalisa ya, itu namanya customer segment. Jadi intinya pertanyaannya siapa yang akan dilayani, siapa yang akan membeli bisnis ini gitu ya. Misalnya dalam hal ini contohnya pelajar, apakah ibu rumah tangga atau pelaku UMKM atau perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, yang kedua adalah disebut dengan value proposition. Jadi kalau misalnya ya kita sudah punya gambaran siapa yang akan membeli, maka kita harus menciptakan satu nilai ya atau manfaat utama yang ditawarkan kepada pelanggan ya. Misalnya kita mau ambil segmen ibu-ibu rumah tangga. Nah, kalau misalnya kita analisa sebenarnya apa kebutuhan-kebutuhan ibu-ibu rumah tangga ini? Kalau di perumahan tentu misalnya mereka sehari-hari harus menyiapkan masakan untuk keluarga. Berarti value proposition-nya itu adalah mungkin tidak kita membuat sebuah bisnis penyediaan bahan-bahan untuk ya memasak begitu kan. Misalnya membuat kedai yang menyediakan sayuran ya, yang menyediakan bahan-bahan untuk keperluan rumah tangga. Nah, itu yang namanya value proposition gitu ya. Atau kalau misalnya targetnya adalah orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas yang membutuhkan rumah secara klaster, yang mereka berdomisili di ataupun bekerja di pusat-pusat kota. Nah, mungkin tidak kita mencari lahan yang tidak jauh dari pusat perkantoran, kemudian membuat suatu perumahan berbasis klaster. Nah, itu yang namanya value proposition. Apa value propositionnya? Menciptakan nilai yang memang itu dibutuhkan oleh customer segment kita. Jadi pertanyaannya adalah masalah apa yang diselesaikan. Jadi kita bisnis ini adalah menjawab apa permasalahan dari manusia gitu ya. Manusia butuh tempat tinggal, dibuatkan rumah. Manusia butuh makan, disiapkan restoran. Manusia butuh pakaian, disiapkanlah pakaian untuk mereka agar bisa ya bergaya, juga melindungi tubuh ya dari tentunya ya kalau pakaian itu ada kewajiban, karena secara normatif kan setiap orang wajib berpakaian yang rapi dan bagus ya. Nah, itu semuanya nilai begitu kan. Kemudian kita lanjutkan ya. Contohnya produk sehat dan praktis, harga lebih murah, pelayanan lebih cepat, dan desain inovatif. Jadi karena nanti produk itu banyak sekali, jadi nanti kan berkompetisi ya dengan produk-produk sejenis. Maka value proposition ini harus bisa menjawab ya apa yang membedakan produk kita dengan produk kompetitor kita. Kemudian bagaimana agar aspek misalnya pelayanan, kalau dia jasa tentu pelayanan lebih cepat ya. Nah, hal-hal yang nanti ini bisa melebihi dari kompetitor itu menjadi value proposition. Jadi kita jangan sampai menghasilkan satu layanan atau satu barang yang sebenarnya biasa-biasa saja, nanti tidak akan bisa berkompetisi. Nah, disitulah kita harus mengkaji value proposition ini. Baik, kita lanjutkan ke channel. Channel ini saluran distribusi. Jadi nomor 3-nya itu bagaimana cara bisnis ini dikomunikasikan kepada pelanggan. Nah, pertanyaannya dengan saluran apa? Nah, ini kan bagaimana cara mempromosikan ya. Ya misalnya ya melalui platform e-commerce, apa melalui reseller, apa melalui aplikasi mobile ya. Intinya bagaimana produk ini tersampaikan, dapat bisa dikomunikasikan ke calon customer yang kemudian mereka nanti terpengaruh untuk bisa membeli karena cara menyampaikannya itu dengan media yang tepat gitu. Nah, yang keempat adalah customer relationship.
Nah, ini gunanya menjaga hubungan kepada segmen pelanggan yang sudah membeli produk kita agar mereka nanti bisa melakukan pembelian secara berulang. Maka pertanyaannya, bagaimana kita betul-betul bisa menarik, bisa dipertahankan dan tentunya bisa dikembangkan gitu ke pelanggan lain. Nah, ini contohnya misalnya layanan pelanggan 24 jam, membuat loyalty program atau diskon khusus. Intinya bagaimana agar orang yang sudah membeli mereka tidak lari dan tidak pergi ke produk lain gitu. Makanya harus dilakukan yang namanya customer relationship, menjaga hubungan pelanggan. Nah, dari aktivitas itulah nanti kemudian kita mendapatkan namanya revenue stream atau sumber pendapatan. Jadi, kita harus paham dari mana bisnis kita ini akan kemudian bisa menghasilkan uang ya, dari setiap segmen pelanggannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bisnis ini mendapatkan pemasukan? Apakah secara penjualan langsung, sewa atau apa gitu. Jadi revenue stream ini harus ya kita bisa menjawab dari mana sumber-sumber penghasilan yang akan diperoleh ya dari kegiatan bisnis kita. Contoh, misalnya hotel. Revenue streamnya dari mana saja? Nah, tentu dari penyewaan kamar, kemudian ada restoran, kemudian ada uh, ruangan meeting ya, atau aula yang bisa digunakan untuk wedding. Bahkan mereka bisa menyewakan tempat untuk kantor ya, kantor-kantor pengacara atau kantor-kantor perusahaan apabila di pusat kota, atau mungkin juga menyewakan tempat untuk ATM. Nah, itu namanya revenue stream. Jadi setiap kegiatan bisnis itu tahu kita di mana sumber-sumber pendapatan ataupun pemasukannya gitu. Nah, yang berikutnya itu namanya key resource ya, atau apa sumber daya utama yang harus disiapkan agar kegiatan bisnis ini bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi harus ada yang namanya aset ya. Jadi nggak mungkin kita mau berbisnis tidak ada resource atau sumber daya. Apa aset utama yang dibutuhkan ya agar bisa beroperasi. Kemudian pertanyaannya tentu apa yang dibutuhkan agar nilai atau value proposition atau proposisi nilai ini bisa diwujudkan. Misalnya apakah kita harus menyiapkan SDM yang terampil, teknologi yang canggih, atau gudang yang baik, atau modal usaha atau bahan baku. Itu semua ya lebih kepada nanti menjadi faktor-faktor produksinya gitu. Jadi harus disiapkan resource ya. Ya contoh sederhananya aja lah ya. Misalnya kamu ingin jualan secara online, berarti resource-nya apa ya? Handphone kamu gitu. Itu namanya key resource. Kalau nggak punya handphone gimana mau jualan? Kemudian apalagi resource-nya harus punya paket. Apalagi resource-nya harus punya ilmu untuk bagaimana menjual secara online begitu. Nah, itu sederhananya begitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah key activities. Ada aktivitasnya. Nah, aktivitasnya apa? Ya, bagaimana supaya bisnis itu bisa berjalan ya harus dikerjakan. Jadi aktivitas penting yang dilakukan untuk mengoperasikan bisnisnya. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan agar bisnis berjalan? Misalnya ya harus ada proses produksi, ada pengemasan, ada aktivitas pemasaran, ada riset pasar, ada pengiriman barang dan lain-lain. Itu semuanya menggambarkan kegiatan bisnis atau kita sebut dengan key activities. Kemudian ada key partnership. Nah, ini perlu ada mitra dalam berbisnis ya. Misalnya supplier ya, distributor, lembaga keuangan ya, termasuk juga platform logistik. Nah, semua siapapun yang bisa mendukung bisnis itu berjalan dengan baik itu namanya key partners. Kemudian berikutnya tuh dianalisa ya biaya. Kita sebut dengan cost structure. Jadi kita harus bisa menganalisa berapa biaya-biaya yang semua akan kita keluarkan dalam proses produksi kita. Supaya tahu kita ya. Jadi nanti apa fixed cost-nya, biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa. Supaya apa? Kita bisa menghitung ya. Nanti misalnya ini biaya produksinya berapa sih, gaji karyawannya berapa sih, biaya iklannya berapa sih, biaya logistiknya berapa.
Nah, semua itu untuk agar kita bisa merencanakan berapa target penjualan, berapa omset yang harus dikejar. Karena kita sudah mengetahui berapa biaya-biaya yang harus kita keluarkan dalam bisnis tersebut. Nah, ini kita coba untuk memberikan pemahamannya, eh, bagaimana sih BMC dalam konteks studi kelayakan bisnis. Jadi dalam konteks kelayakan bisnis nanti BMC ini berguna untuk merumuskan model bisnis awalnya ya, supaya nanti bisa komprehensif eh, penganalisaannya gitu. Jadi sebelum dihitung secara finansialnya kita harus membuat model yang paling-paling sesuai. Kemudian juga mengidentifikasi asumsi-asumsi penting ya, misalnya siapa pelanggan ya, bagaimana cara menjangkaunya, terus apa saja resource yang dibutuhkan begitu. Itu penting ya. Kemudian nanti juga menguji kelayakan pasar dan operasional. Jadi dengan melihat hubungan antar elemen ini, nanti kita akan bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana si pasar ini akan menerima ya produk yang akan kita tawarkan. Kemudian menjadi dasar penghitungan aspek keuangan ya. Tentunya bisnis itu tidaklah pastinya tidak akan pasti akan bertemu dengan analisa-analisa yang berkaitan dengan keuangan. Tidak bisa melepaskan dari hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Karena kan konsepnya kan bisnis itu adalah bagaimana mengeluarkan biaya yang dikeluarkan itu menjadi sebuah produk yang memiliki added value atau nilai tambah yang kemudian dijual menjadi lebih mahal. Nah, nanti dari selisih biaya operasional, biaya-biaya produksi, maka mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi itu sebenarnya konsep bisnis ya, meningkatkan satu nilai untuk mendapatkan satu keuntungan gitu ya yang besar. Ya contohnya misalnya kalau kalian di rumah punya ubi kayu, kalau kita jual ubi kayu sekilo itu mungkin sekian ribu, 5.000 atau 6.000. Tapi kalau ditingkatkan ubi kayu menjadi onde-onde, menjadi menjadi ya makanan, kue, itu akan nilainya akan tinggi gitu. Atau kita punya tanah itu kalau misalnya dijual sekian miliar gitu ya atau ratus juta. Tapi ketika rumah itu sudah menjadi pemukiman atau rumah itu sudah dibuat kebun, dia akan meningkat nilainya gitu. Itulah tugas para pebisnis. Nah, dengan begitu akan memudahkan investor untuk kemudian ikut berinvestasi karena mendapatkan gambaran yang lebih ringkas dan dengan model visual yang lebih mudah ditangkap ya. Sehingga apabila kita menawarkan konsep bisnis kita kepada investor, itu akan lebih mudah diterima. Nah, ini kita kasih contoh lah ya supaya kita lebih paham ya. Contohnya misalnya yang sederhana aja lah, usaha kedai kopi rakyat. Siapa customer segmennya? Ya mahasiswa, pekerja muda, komunitas kreatif. Apa value propositionnya? Nah, kopinya enak, harga terjangkau, tempat nongkrongnya nyaman, kedai fisiknya pemesanannya mudah dan lain-lain ya. Kemudian apa channelnya? Bisa dengan online, GoFood, Grab, ya pokoknya bagaimana agar produk ini mudah diakses ya kepada para konsumen. Apa customer relationship-nya? Misalnya membuat kartu member, membuat promo repeat order, kemudian berinteraksi di sosial media untuk menjaga hubungan pelanggan. Nah, apa revenue stream-nya? Sumber pendapatannya ya tentu dari penjualan kopi, makanan ringan, sewa ruang komunitas dan lain-lain ya, itu semua menghasilkan uang. Nah, tentu ada key resource-nya. Jadi harus disiapkan baristanya siapa, mesin kopinya, stok bahan bakunya, itu semua harus disiapkan. Terus apa key activities-nya? Meracik kopi, promosi digital, dan manajemen stok ya. Nah, key partnership-nya apa? Ya tentu ada supplier biji kopi lokal. Ya, tentu mereka yang akan membantu ya agar kopi ini tetap bisa ada. Kemudian ojek online ya, mereka yang mengantar atau menggunakan influencer ya untuk agar mendapatkan promosi yang lebih efektif ya. Kemudian cost structure-nya nanti kita harus membayar gaji, sewa tempat, biaya bahan baku, listrik dan lain-lain. Jadi kesimpulannya ya, bisnis model kanvas ini adalah alat sebenarnya, tools
yang sangat strategis, sederhana tapi sangat kuat. Untuk apa? Merancang dan menguji model bisnis, ya itu ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis kelayakan dari sisi operasional, pemasaran, dan keuangan. Nah, yang ketiga adalah menyampaikan ide bisnis dengan jelas kepada stakeholder. Nah, jadi dalam studi kelayakan bisnis ya, BMC sebaiknya digunakan sebelum masuk ke perhitungan finansial sebagai peta awal untuk memahami bagaimana bisnis akan berjalan secara keseluruhan. Jadi, karena dia menggambarkan ke-9 elemen tadi, diharapkan ya, sebelum kita bicara tentang masalah keuangan, kita punya gambaran dulu ya, siapa customer segmennya, bagaimana produk yang mau dihasilkan, apa channelnya, bagaimana menjaga hubungan konsumennya, kemudian dari mana sumber pendapatannya, kemudian siapa saja sumber dayanya, bagaimana aktivitasnya, kemudian siapa kawan yang mendukung bisnis itu bisa berjalan, terus dianalisa lah berapa biaya-biaya yang harus disiapkan agar bisnis itu bisa berjalan. Oke, demikian materi studi kelayakan bisnis kita pada pertemuan ke-11 ya. Nanti apabila tidak paham bisa bertanya, dan tentunya kita akan diskusikan lebih lanjut di grup WA kita ya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa mendapatkan pemahaman ya terkait dengan materi ke-11 kita, dan tentunya tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.